Sekarang saya ingin mengajak kita bernostalgia ke beberapa puluh tahun yang lalu, melihat alat yang dipakai mungkin sama orang-orang tua kita zaman dulu ya. Sekarang sebenarnya masih dipakai, tetapi dengan teknologi yang udah jauh lebih maju ya. Alatnya adalah ini guys. Ini yang saya tunjukkan ke kalian. Secara bentuk mungkin nggak terlalu berbeda dengan sekarang. Berbeda, tapi secara garis besarnya sih sama aja ya. Mungkin kalau ditunjukkan yang ini nih lebih orang-orang dulu tuh akan lebih paham lagi. Dari namanya aja Gillette. Gillette itu produsen alat-alat apa ya? Cukur, kumis, jenggot yang paling populer. Sampai sekarang juga kayaknya nama paling besar adalah Gillette ya. Nah, ini versi beberapa puluh tahun yang lalu yang sudah mengalami kemajuan luar biasa sekarang. Kalau ini versi-versi dulunya ya guys ya. Oke, kita mulai dari yang ini aja. Ini yang lebih lebih klasik lagi. Nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang apakah bisa bisa membayangkan orang zaman dulu masih kalau mencukur jenggot, kumis itu menggunakan alat ini. Jadi ini ada kayak semacam ulirnya ya. Jadi untuk memasukkan si pisau siletnya itu kita harus membuka dulu di sini. Terus nah di sini dia. Oh ya, ini kedua alat yang saya bawa ini masih buatan Gillette. Dia produksi Inggris ya guys ya, dua-duanya ini. Ini masih Gillette juga. Nah, ini di tulisan Gillette-nya tuh ada di bawah sini nih. Nah, Gillette the best that man can get, gitu ya kalau nggak salah. Kalau salah maaf. Kalau liriknya nggak pas. Nah, ini made in England, Gillette. Nah, jadi buat anak-anak zaman sekarang nggak kebayang kali ya kalau orang dulu cukur itu harus ganti-ganti pisau siletnya. Jadi alatnya cuma satu ini, tetapi yang mereka harus beli adalah pisau siletnya. Kalau sekarang kan ya memang bisa ganti juga sih pisau siletnya, tapi pisau siletnya yang udah sampai ada berapa ya? 3 susun atau 4 susun. Kalau dulu orang cuma 1 susun aja. Nah, bentuknya seperti ini. Buat orang zaman dulu nggak asing, tapi buat ini cuma gambaran buat anak-anak zaman sekarang aja ya yang tidak melewati. Nah, ini siletnya dalam kemasan biasanya dia ada, kalau ini 5+1 ya. Ini memang asli produk lama juga, produk vintage juga. Walaupun kalau saya cek sih di marketplace masih ada nih yang jual yang begini. Tapi ini yang versi lamanya. Nah, ini harus hati-hati. Dia kayak masih ada lapisannya lagi, yaitu kertas, kayak kertas minyak gitu ya. Nah, ini dia silet lamanya. Gillette gitu kali. Nah, ini ada sisi tajamnya, ada 2 kayak gini. Nah, kalau memasukkannya gini ya, di sini dulu ya. Nah, di sini nih nggak masalah sih terbalik karena sama aja. Terus nanti baru ini dipasangkan. Nah, baru si gagangnya ini pasangkan di sini. Nah, kita lihat nih guys ya. Jadi semakin kencang kita memutarnya, dia akan sudutnya itu, si pisaunya itu ya, pisau siletnya akan semakin landai ya. Nah, ini akan mempengaruhi kenyamanan kita nanti waktu mencukur jenggot atau kumis atau apapun ya. Nah, ini dia pisaunya. Ini pisaunya, jadi bisa pakai 2 sisi ini. Tinggal seret. Begitu. Mungkin kalau ini dilonggarin, nanti sudut pisaunya itu akan lebih datar lagi ya tuh. Semakin dikencangin. Yang versi ini memang tidak ada adjusternya ya, adjuster sudutnya itu. Jadi ya bisa jadi cuma
sampai kenceng, udah itu aja yang kita, kalau dilonggarin juga nanti nggak enak ya, dia jadi muter-muter ininya. Jadinya kayaknya cuma satu ini aja sampai mentok, udah nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menentukan sudut si pisaunya itu ketika menempel di kulit kita. Nah, sensasinya adalah orang zaman dulu kayaknya tahu banget ya, ada perih-perihnya, kadang ada berdarah-berdarahnya mungkin ya. Karena itu dia, kalau yang sekarang kan udah bener-bener dibikin dengan teknologi ya, jadi sudutnya itu, udah itu pisaunya itu udah nyaman aja, tinggal tarik ke bawah aja udah langsung bersih, jadi tidak perlu berkali-kali. Kalau ini kayaknya harus berkali-kali ya guys ya, misalnya di tempat yang sama, nanti tarikan pertama udah lumayan, harus tarikan kedua atau ketiga baru dia benar-benar licin bersih gitu dari bulu-bulu yang pengen kita sikat habis atau pengen kita cukur habis. Nah, kalau yang ini jilet tapi tidak ada adjusternya tadi sudutnya, jadi ketika diputar mentok udah gitu aja yang kita terima, langsung bisa dipakai. Nah, kalau yang ini guys, yang satunya lagi, nah ini masih agak lebih maju lagi nih, ada inilah ya, ada teknologi yang cukup menarik untuk dilihat. Nah, ini aja udah menarik nih, saya lihat ya pas saya buka nih. Kita putar di sininya. Kita putar. Jadinya apa? Nah, tuh, jadi dia bisa ngebuka gitu. Nih kalau kita putar tutup gini nih. Canggih ya. Ada mekanismenya, jadi nah, kalau tadi kan kita harus membuka dari bawahnya, ini cukup dari sini. Nah, sekarang tinggal kita kasih contoh gimana cara memasukkan pisau siletnya. Hati-hati banget nih guys, karena namanya pisau silet ya, boleh dibilang pisau tertajam di dunia. Jadi perlakuannya juga harus hati-hati banget. Pisau silet, cutter, wah itu ngeri banget deh kalau nggak hati-hati. Nah, kita taruh di sini, baru sekarang kita puter nih. Tek, dia kayak ada kanopinya gitu ya, menutup. Nah, ini kayaknya sudutnya masih bisa kita setel nih. Kalau yang ini nih, sudut si pisaunya itu ya, apakah dia ke bawah atau begini gitu. Nah, itu dia. Nah, ini kan kelihatan kan tuh bergerak dia. Nah, semakin saya puter ke arah kanan, dia semakin sudutnya semakin ke bawah gitu. Nah, saya pernah dapet juga yang versi lebih canggih lagi, model kayak gini, tapi dia besi semua, dan dia di sini ada kayak beberapa tingkat, dia ada angka-angkanya ya, misalnya 2, 3, 5. Nah, nanti tinggal kita setel aja. Jadi kita biasanya nyaman dengan angka yang berapa, nanti di sini ada setelannya. Itu lebih canggih lagi, tapi sekarang saya udah beberapa kali dapet yang model kayak gitu, tapi udah nggak ada lagi. Jadi gini, kalau mau buka, dibuka aja, diputer, cek, nanti dia membuka ini. Gitu. Kalau misalnya pisaunya udah nggak tajam lagi, ya tinggal kita ganti dengan yang cartridge-nya ini ya. Jadi sekali pakai buang, mungkin ininya jangan dibuang ya guys ya. Misalnya kita mau buang silet yang sudah tidak begitu tajam lagi, udah mulai lebih banyak nyerinya, bikin banyak nyerinya, tinggal dibungkus lagi terus dibuang ke tempat sampah. Kasihan ya tukang sampahnya kalau kita main buang-buang ini aja begitu aja, termasuk kayak kaca-kaca tuh atau potongan-potongan cutter. Kasihan tukang sampah yang ngambilin barang di rumah kita kalau hal-hal seperti ini nih nggak dibungkus lagi. Itu bisa membahayakan keselamatan mereka, lagi nyerok sampahnya tiba-tiba ada cutter kayak gini yang tidak terbungkus, atau mungkin dibungkus sama, kalau mau mudah tuh pakai lakban kali ya, lakban aja. Pisau kayak gini, potongan cutter yang pendek-pendek yang dipatahin itu, udah itu beling kaca, pecahan kaca, itu juga kita kayaknya harus mulai memperhatikan si tukang sampahnya.
Ya, nggak susah sih sebenarnya dapat cartridge atau pisau silet yang seperti ini. Masih banyak, coba aja cek di marketplace, banyak kok yang jual isiannya seperti ini. Merek yang paling terkenalnya ya Gillette itu, jadi kalau pengen kualitas ya Gillette lah ya. Ada juga merek-merek lain tapi saya nggak tahu sih kualitasnya. Nah ini dia Gillette gitu ya. Ini mungkin gambaran aja ya buat anak-anak sekarang yang tidak pernah merasakan teknologi jadul seperti ini, mungkin bisa jadi ada bayangan. Tapi katanya sih ada yang suka menggunakan yang versi-versi seperti ini karena mungkin mereka mengejar sensasi yang berbeda ya. Saya nggak tahu ya apakah perih-perih itu termasuk sensasi yang dikejar sama mereka, karena kalau pakai ini pasti ada perih-perihnya ya, apalagi kalau kita memakainya tidak dengan teknik yang tepat gitu. Ya, itulah alat cukur kumis jenggot yang digunakan orang beberapa puluh tahun yang lalu, yang sekarang udah digantikan dengan bukan silet seperti ini. Mereknya sama tapi udah ada beberapa lapis yang jauh lebih praktis, jauh lebih tidak membuat nyeri, jauh lebih bersih ya. Saya masih ada barang-barang lain, ditunggu aja video-video berikutnya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa.